Jadi nampak sekali bahwa kita perlu ada unsur ketiga, yaitu hati, yang hubungannya dengan keimanan, hubungannya dengan ketenangan, hubungannya dengan kebahagiaan, hubungannya dengan kepuasan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Pada dasarnya Islam menganjurkan kita belajar, itu yang paling utama, dan menjaga kesehatan. Karena dalam Islam seseorang itu mempunyai beberapa bagian: jasad, akal, ruh, dan seni. Dua-duanya harus berkualitas. Semuanya, bukan hanya yang konkret jasad saja yang berkualitas, tetapi juga ruh, akal, dan rasa, seni. Kalau jasad, kita dianjurkan untuk makan yang baik. Kita makan yang baik. Di dalam surat At-Taghabun itu, wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi kita harus menafkahkan untuk diri kita itu yang terbaik, baik cara mendapatkannya maupun zatnya, halal, thayyib, dan didapatkan dengan cara yang baik. Itu jasad, itu baru jasad. Komponen kedua adalah akal. Akal itu makanannya bukan nasi, bukan protein, tetapi ilmu. Maka kita beri juga dengan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Tidak boleh ilmu yang asal-asalan. Masalahnya ada ilmu itu terbagi menjadi dua secara umum, ya, terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bersifat untuk mencukupi kebutuhan hidup atau sarana hidup, dan ilmu yang berhubungan dengan tujuan hidup, pedoman hidup. Jadi ilmu yang berhubungan dengan wasailul hayah, sarana hidup, wasilah-wasilah kehidupan, keperluan-keperluan kehidupan, maka manusia cukup oleh Allah sudah diberi insting. Diberi insting, dan insting itu dapat kita urai, kita bongkar dari memori kita untuk menjadi yang kita sebut kreativitas. Jadi kreativitas itu sebenarnya sudah tersimpan di dalam memori kita sejak zaman Nabi Adam, sudah disimpan. Kemudian kita bisa mengurainya, mendownloadnya, dan mengeksekusinya. Dari alam bawah sadar kita angkat ke dalam alam sadar. Itu mudah saja. Itu kalau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan wasailul hayah. Tapi kalau yang hubungannya dengan pedoman hidup, minhajul hayah, hanya ada satu caranya, yaitu kita belajar dari firman Allah dan Rasulnya, sabda Rasulnya. Karena kalau ilmu yang termasuk minhajul hayah, maka dia harus melalui firman. Direct dari Allah melalui firman kepada Rasulnya, kemudian kepada kita. Jadi itu dalam bidang ilmu. Sekali lagi, ilmu ada dua, ilmu minhajul hayah dan wasailul hayah. Tetapi di dalam perjalanan manusia ada ilmu yang ada di antara keduanya, di tengah-tengah. Misalnya ilmu psikologi. Kita orang Islam punya aturan. Bahwa
Manusia itu hamba Allah. Manusia itu bukan binatang, keturunan kera. Manusia itu harus punya akhlak. Nah, di sini psikologi itu sebagian adalah berhubungan dengan minhajul hayah, sebagian berhubungan dengan wasailul hayah. Bagaimana membuat orang menjadi sehat jiwanya. Misalnya ekonomi. Ekonomi juga di tengah. Ada yang sifatnya teknis, bagaimana cara menyelesaikan perekonomian, tapi ada juga yang mempertanyakan eksistensi manusia. Sesungguhnya manusia itu siapa? Konsumen itu siapa? Bolehkah kita tipu 100% untuk konsumen-konsumen kita? Itu masalah nilai. Nah, banyak ilmu-ilmu yang tidak bebas nilai. Nah, ilmu-ilmu yang tidak bebas nilai berhubungan dengan minhajul hayah. Itu baru yang akal. Jadi nampak sekali bahwa kita perlu ada unsur ketiga, yaitu hati, yang hubungannya dengan keimanan, hubungannya dengan ketenangan, hubungannya dengan kebahagiaan, hubungannya dengan kepuasan. Kalau seseorang itu puas setelah mendapatkan gaji sekian puluh juta sebulan, tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang puas kalau dia bebas beribadah di masjid. Ukuran kepuasannya lain. Jadi ada yang puas kalau mendapat duit, ada yang puas kalau dia berjuang. Bahkan dia kalah. Tidak apa-apa aku kalah. Paling tidak aku sudah berjuang mempertahankan ayat Allah, mempertahankan agama Allah. Itu ada kepuasan. Tadi saya sebutkan bahwa hamba yang paling baik adalah yang abid, yang sudah sampai pada tingkat satisfaction. Puas di dalam beragama Islam. Satisfied. Kalau kemudian itu masuk, satisfaction-nya itu masuk ke dalam fakultas yang lain, fakultas jasad. Saya puas beragama Islam karena itu aku harus sehat, maka dia dalam menjaga kesehatannya itu ibadah yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang makan, asal makan, sehat, tanpa suatu goal to be satisfied with Islam. Atau to be satisfied in Islam. Beda dong. Ada orang makan kurma, ngapain ke Arab-Araban? Tidak. Ada pesan yang beda. Kenapa minum madu? Wah, Rasulullah minum madu. Rasulullah suka madu. Saya ingin mensejajarkan selera saya dengan selera Rasulullah. Maka saya pun suka madu. Maka seorang yang meminum madu atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan mempengaruhi perilaku ilmiahnya. Kalau dia seorang ahli kimia, dia akan pikir, kenapa madu itu tidak bisa dibuat imitasinya sampai sekarang. Apalagi kalau masuk mikrobiologi. Kalau masuk mikrobiologi, ternyata madu memiliki susunan mikrobiologi, jadi makhluk-makhluk mikroba yang kecil, biasa sekarang disebut dengan mikrobiosma, mikrobioorganisma, disingkat mikrobiosma. Mikrobiosmanya yang hidup di dalam madu ternyata sangat mirip dengan yang ada di dalam tubuh manusia, dalam darah. Itu ilmiah akhirnya menjelaskan, oh pantesan Rasulullah menjadi suka minum madu. Rasulullah tahu bahwa umatnya waktu itu belum tahu mikrobiosma. Jadi tidak perlu dijelaskan. Dikatakan ini menyehatkan begitu saja. Tapi sekarang kita akan tahu bahwa mikrobiosma ternyata bermanfaat untuk tubuh manusia. Yang keempat adalah rasa seni. Misalnya saja yang saya sering memberi contoh agak ekstrim lah. Keindahan, rasa indah. Misalnya ada seorang melihat seorang yang indah, yang cantik, itu saat memakai hijab atau tidak. Kalau ada orang
yang melihat istrinya pakai hijab lebih cantik daripada pada saat tidak pakai hijab. Seleranya sudah berubah. Nah, selera-selera seperti itu berhubungan dengan memori dasar kita yang ada di bawah sadar. Itu juga harus kita Islamkan. Itu yang disebut udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total, bukan hanya jasadnya, bukan hanya akalnya, bukan hanya rasanya, semuanya masuk. Ya, bukan sekedar hatinya, tapi sampai rasa, semuanya masuk. Karena itu dikatakan celupan Allah, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi sibghah Allah ini, celupan Allah ini patut kita cari. Ibarat kita mencelupkan baju kita ke dalam katakanlah baju kita kena noda, maka kita masukkan Baiklin misalnya. Jangan hanya tangannya saja yang masuk Baiklin, yang badannya tidak, atau badannya masuk, tangannya masuk, tapi ini bagian kepalanya tidak, maka nanti akan kelihatan kotor. Kalau masuk Baiklin semuanya, sehingga seluruh warnanya menjadi putih. Itulah sifat Allah. Ya. Jadi itulah secara umum jawaban saya atas pertanyaan tadi.